Bersyukur karena segala kasih karunia dan anugerah Tuhan yang luar biasa. Terima kasih sekali lagi ya, pelayan PW kita diberkati melalui pelayanannya sehingga bisa merasakan hadirat Tuhan yang dinyatakan secara luar biasa. Siapa yang diberkati? Siapa diberkati? Angkat tangan, beri tepuk tangan yang meriah, saudara. Saya percaya ya ini waktu yang luar biasa. Jadi selamat saudara sekali lagi yang ikut online. Kalau saya lihat menurut batas sudah penuh saudara. Yang onsite, yang online saudara dimanapun berada, diberkatilah oleh Tuhan. Iya, jangan lupa saudara, ini ada hari ini, ada besok. Ya besok itu Jumat Agung. Ada 3 kali kebaktian. Lalu Sabtu, yaitu luar biasa sekali. Setelah itu akan masuk di Minggu. Saya percaya saudara, Paskah membawa kemenangan yang luar biasa, membawa terobosan yang luar biasa. Hari ini saudara, hari Kamis, ya apa yang terjadi saat itu, saat hari Kamis saudara? Ya kalau kita baca Alkitab yang dicatat, Tuhan Yesus mengajak murid-muridnya melakukan perjamuan terakhir itu saudara. Jadi kumpul saudara, yang seringkali kita sebut sebagai perjamuan kudus, itu yang terakhir saudara. Lalu setelah itu dia memuji-muji Tuhan. Lalu setelah itu pergi ke Taman Getsemani. Tempat apa? Tempat untuk berdoa saudara. Ya karena setelah itu dia akan memberikan dirinya. Gantikan kita terima segala hukuman. Saya bacakan dulu saudara, Markus 14 ayat 26, mulai cukup panjang, tapi saya percaya itu luar biasa. Ya ayat 26, sesudah mereka menyanyikan nyanyian pujian. Jadi Yesus pun selalu gitu saudara, ada nyanyian pujian. Pergilah mereka ke Bukit Zaitun. Lalu Yesus berkata kepada mereka, kamu semua akan tergoncang imanmu, sebab ada tertulis, aku akan memukul gembala dan domba-domba itu akan tercerai-berai. Akan tetapi sesudah aku bangkit, Yesus berkata setelah itu bangkit, aku akan mendahului kamu ke Galilea. Kata Petrus padanya, biarpun mereka semua tergoncang imannya, aku tidak. Lalu kata Yesus padanya, aku berkata padamu, sesungguhnya pada hari ini, malam ini juga, sebelum ayam berkokok 2 kali, engkau telah menyangkal aku 3 kali. Ayamnya baru 2, dia sudah 3, sudah lebih cepat. Tetapi ya, dengan lebih sungguh-sungguh Petrus berkata, sekalipun aku harus mati bersama-sama dengan engkau, aku takkan menyangkal engkau. Semua yang lain pun berkata demikian juga. Sebenarnya dari sini kita bisa lihat Tuhan sudah tahu ya, dia akan melakukan, menghadapi hal yang sangat ya, atau paling besar, paling berat di dalam hidupnya sebagai manusia. Karena dia mau menyerahkan diri, ya gantikan kita manusia, terima hukuman di atas kayu salib. Nah dia berkata, murid-muridnya, wah bisa nanti goncang imannya. Tapi kadang-kadang manusia gitu belum terjadi. Wah enggak, Petrus enggak mungkin aku. Bahkan terus Tuhan berkata, ya tetap di sana, semua ikut-ikut enggak mungkin saudara ya. Lalu ayat 32. Lalu sampailah Yesus, lalu sampailah Yesus dan murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Ya kata Yesus pada murid-muridnya, duduklah di sini, sementara aku berdoa. Dan ia membawa Petrus, Yakobus, Yohanes sertanya. Ia sangat ketakutan dan gentar. Saudara tangkap dulu ya. Saat itu ya Yesus dikatakan sangat takut dan gentar. Kenapa? Yesus itu ya dia Allah, dilahirkan sebagai manusia sejati sama seperti kita. Bisa merasakan gentar, bisa merasakan sakit, bisa merasakan takut. Saudara, dia sedang menghadapi sesuatu yang paling besar, yang paling berat sekali. Secara manusia naluri dia mengalami seperti itu sampai takut dan gentar. Saudara, lalu katanya kepada mereka, hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Dia ungkapan cerita dengan muridnya. Wah ini yang dialami dia sangat sedih. Ya seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah. Ia maju sedikit, berbakan diri ke tanah dan berdoa. Terus berdoa saudara.
Supaya sekiranya mungkin ya saat itu lalu daripadanya katanya, ya Bapa, tidak ada yang mustahil bagimu, ambillah cawan ini daripadaku. Tetapi ya jangan apa yang aku kehendaki, melainkan apa yang kau kehendaki. Setelah itu ia datang kembali dan mendapati tiganya sedang tidur. Yesus doanya sungguh-sungguh sekali, berseru seperti itu, tapi muridnya tidur. Ia berkata pada Petrus, Simon, sedang tidurkah engkau? Ya, tidakkah engkau sanggup berjaga-jaga 1 jam? Maksudnya jangan tertidur, doa, berjaga-jaga. Ini waktu yang genting sekali. Apa kau gak bisa 1 jam? Ya, berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh dalam pencobaan. Dikatakan ayo jangan tidur, doa, jaga-jaga, doa, tetap bangun, doa. Sudah dikatakan di sini supaya apa? Jangan jatuh dalam pencobaan. Artinya kalau mereka tidak bisa Yesus berdoa sungguh-sungguh, mereka bisa jatuh dalam pencobaan, gagal. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Lalu ia pergi lagi dan mengucapkan berdoa yang itu juga. Dan ketika ia kembali pula, ia mendapati mereka, ini muridnya, sedang tidur lagi, saudara. Ya, dikatakan sebab mata mereka sudah berat dan mereka tidak tahu jawab apa yang harus mereka berikan padanya. Kemudian kembalilah untuk ketiga kalinya, saudara. Dan berkatalah pada mereka, tidurlah sekarang dan istirahatlah, cukuplah. Saatnya sudah tiba, sudah habis waktunya, sudah tiba, ya sudah, nggak doa, ini memang waktunya habis. Anak manusia diserahkan ke tangan orang-orang berdosa. Nah, saudara, ini yang terjadi di Taman Getsemani. Kalau saudara saya lanjutkan, ya kisahnya setelah itu tiba-tiba ya ada pasukan tentara datang bersama dengan Yudas, saudara. Yudas itu pura-pura guru. Lalu Yesus dicium gitu, saudara. Dia sudah memberikan tanda pada para tentara. Orang yang aku cium itulah Yesus. Karena yang akan dikatakan Yesus, ya tentara nggak tahu. Lalu singkat cerita lah, Yesus mau ditang. Petrus sempat emosi. Ada tentara yang di pedang gitu, saya putus, saudara. Yesus berkata jangan. Intinya Yesus memberikan diri ditangkap. Yesus memberikan diri diadili. Yesus memberikan diri dihukum. Bahkan Yesus memberikan diri disiksa sampai akhirnya mati di atas kayu salib. Ya, itu peristiwa malam itu seperti itu sampai dia ditangkap, saudara. Dari kisah ini tadi waktu saya doa, Tuhan berikan tema, saudara, the power of pray. Kuasa di dalam doa. Katakan, saudara, kuasa di dalam doa. 1, 2, 3. Kuasa di dalam doa. Sekali lagi, kuasa di dalam doa. Artinya Tuhan itu mau mengingatkan kita ada kuasa yang luar biasa sekali di dalam doa. Sekali lagi saya ulangi, Tuhan sedang bicara pada setiap kita yang ada di onset, yang ada di online. Ada kuasa yang luar biasa di dalam doa, saudara. Kalau saudara bisa perhatikan di Alkitab, bagi Tuhan dijelaskan doa itu sangat penting sekali, saudara. Maka saat dia mau menyerahkan diri, artinya dia akan menghadapi pergumulan yang paling berat, yang paling gak mudah gitu, saudara. Dia backup dengan apa? Doa. Sebelum dia memberikan dirinya ditangkap, dia kumpul dengan doa. Oh, saudara, dia doa, murid yang tidur dibangunin, jangan tidur, ayo doa. Kalau engkau tidur gak doa, nanti engkau kalah, nanti engkau jatuh, nanti engkau gak bisa menang. Doa. Kalau ya beri tepuk tangan yang meriah. Kalau yang paling penting, yang paling berat, Yesus hadapi dengan doa. Artinya doa ada kuasa yang luar biasa sekali, sehingga dipakai oleh Tuhan Yesus untuk mempersiapkan menghadapi pergumulan yang luar biasa. Jadi saja saudara tangkap yang pertama, harus
tahu bahwa doa itu penting. Orang Kristen gak ada doa, gak akan punya kekuatan dalam hidupnya. Harus ada doa. Doa itu seperti nafas bagi orang percaya. Doa itu seperti nafas bagi apa? Rohnya. Manusia itu punya roh, jiwa, dan tubuh, saudara. Secara tubuh perlu makan, saudara. Perlu makan, bisa saja puasa. Tapi setelah itu akan kembali lagi, betul nggak, saudara? Jiwanya juga sama, perlu, saudara. Oh, kadang-kadang relate, perlu kadang-kadang kasih ya pengetahuan, perasaan. Rohnya itu perlu, saudara, doa. Saya ulangi sekali, rohnya itu untuk doa, saudara. Ya itu luar biasa sekali. Saudara bisa perhatikan orang yang doanya lemah, imannya pasti lemah. Tapi orang doanya kuat, saudara, imannya akan menjadi kuat. Doanya kuat, imannya akan menjadi kuat, saudara. Oh, itu sesuatu yang penting. Saya ajak saudara sadari sungguh-sungguh, doa ada yang sangat penting bagi setiap kita. Seperti apa? Nafas. Seperti apa, saudara? Nafas, saudara. Enggak makan, ini kedua puasa enggak kemarin? Saudara, enggak apa-apa. Ada orang enggak makan, enggak minum berapa hari, masih kuat, betul enggak, saudara? Ya pikiran, enggak tidur kadang 1-2 hari, masih ya berat kuat. Kalau enggak nafas, mati, saudara. Enggak bisa, saudara. Oh, lupa makan masih bisa, saudara. Betul enggak, saudara? Lupa makan lagi mana? Sibuk-sibuk. Nanti enggak makan, saudara. Oh, lupa istirahat masih bisa. Kalau lupa nafas, enggak bisa lupa, saudara. Itu enggak bisa lupa. Lupa nafas yang sama dengan mati. Dalam kekristenan harus ingat, doa sangat amat penting. Kehilangan doa, kita kehilangan kehidupan rohani kita. Saudara, itu seperti nafas. Terus untuk roh kita, untuk rohani kita. Jadi tangkap sungguh-sungguh, saudara, supaya kita bisa mengerti. Tuhan ciptakan ya ikan-ikan dari air, betul, saudara? Biarlah dalam air mulai ada ikan-ikan. Nah, karena dicap di situ, saudara, maka ikan itu nggak bisa hidup tanpa air. Ikan itu harus ada air. Nggak ada airnya dia nggak bisa hidup. Air tanpa ikan nggak apa-apa. Tapi ikan harus ada air. Nggak ada air nggak bisa. Dari situ, betul nggak? Ya, ikan-ikan itu dari air muncul. Betul, saudara? Jadi harus, saudara. Kalau enggak mungkin bisa, saudara. Iya, binatang ya ada daratnya, saudara, ya. Semuanya. Nah, pohon-pohonan sama buah. Pohon tanpa tanah kan enggak bisa, betul enggak, saudara? Tanah enggak ada pohonnya, enggak apa? Karena Tuhan apa? Ya biarlah tanah mengeluarkan. Ya, tunas mengeluarkan. Ya pohon-pohon dan berbuah, saudara. Demikian juga dengan kita manusia. Kalau ikan dari air, harus ada air. Ada tumbuh-tumbuhan dari tanah, harus ada tanah. Kita dari Tuhan, harus ada persekutuan dengan Tuhan. Waktu Tuhan menciptakan kita manusia, Tuhan turun ke bumi, menciptakan tubuh kita dari tanah. Tapi belum menjadi manusia yang hidup. Belum. Sampai apa? Tuhan menghembuskan, mengimpaskan nafasnya, kehidupannya. Baru jadi manusia hidup. Tanpa Tuhan, manusia itu enggak ada. Rohaninya enggak akan bisa hidup tanpa doa. Jadi saja saudara tangkap sungguh-sungguh. Yang pertama harus saudara tahu, doa sangat amat penting. Enggak ada kehidupan doa yang baik, saudara, sulit sekali bisa hidup. Kita akan lihat, saudara, Tuhan Yesus itu bangun kehidupan doanya luar biasa. Sekalipun dia Allah, tapi karena dia sedang dilahirkan sebagai manusia. Salah satunya contoh teladan. Pagi-pagi dia berdoa. Markus 1 ayat 35. Pagi-pagi benar. Pagi-pagi benar, saudara. Ya, waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Doa pagi. Orang yang suka doa pagi, saya lihat, dia tahu itu sesuatu yang luar biasa. Kalau senang bangun pagi, doa sungguh-sungguh, saudara. Ya, bisa di rumah, tapi kalau bisa datang, kita ada doa pagi. Itu pasti, saudara, akan berkati banyak sepanjang hari. Hadiratnya, pengurapannya, rohnya tetap harus
itu akan mengawali. Ya banyak, saudara bisa ikut. Sekarang malah misbah doa pagi, betul gak? Setiap pagi yang bisa datang luar biasa. Yang tidak saya dorong setiap saudara ikuti online. Semua yang ada di sini, di Solo, luar kota, luar pulau, luar, ikuti. Itu kekuatan yang luar biasa. Yesus selalu setiap pagi-pagi benar yang masih gelap, dia berdoa, saudara. Lukas 5 ayat 15-16, tetapi kabar tentang Yesus makin jauh ya tersiar. Dan datanglah orang banyak berbondong-bondong kepadanya untuk mendengar dia dan untuk disembuhkan dari penyakit mereka. Akan tetapi ia, saudara, mengundurkan diri di tempat-tempat yang sunyi dan berdoa. Ini cerita siang hari, saatnya dia melayani. Orang banyak berbondong-bondong, orang banyak cari dia, dicari orang banyak, dibutuhkan orang banyak. Tapi dia tahu, dia tetap perlu doa. Sekalipun saat itu cari orang, saudara, orang minta supaya disembuhkan, dia tetap, saudara, mengundurkan diri untuk berdoa, berdoa siang hari. Sekalipun itu sedang banyak pelayanan, sedang dicari orang banyak, tetap doa penting. Amin. Lukas 6 ayat 12, pada waktu itu pergilah Yesus ke bukit untuk berdoa. Dan apa? Semalam-malaman ia berdoa pada Allah. Jadi baik pagi, saudara, baik siang, sedang. Ya banyak yang harusnya secara lahiriah dikerjakan, maupun waktu petang dia doa. Ini Tuhan loh, saudara. Waktu dia dilahirkan sebagai manusia, dia tahu ini kebutuhan yang mutlak. Ini kebutuhan yang penting sekali. Kehidupan doa. Ya bukan hanya itu saja, saudara. Waktu dibaptis dia sedang berdoa. Kalau ada ayatnya bisa dikeluar. Jadi waktu dibaptis dia doa. Gak cuma dibaptis diam saja. Dia berdoa. Saudara. Kalau saya lihat banyak sekali, saudara. Lalu waktu dia mulai melayani setelah baptis, itu saatnya dia mulai melayani. Dia doa, bahkan berpuasa, betul enggak? Ya 40 hari, betul saudara ya. Oh di bukit pencobaan, dia awali dengan doa, saudara. Bahkan saat dia akan memilih, ya muridnya siapa? Dia doa. Lukas 6 ayat 12-13, pada waktu itu pergilah Yesus ke bukit untuk apa? Berdoa. Dan apa, saudara? Semalam-malaman ia berdoa pada Allah. Jadi semalam doa pada Allah. Ketika hari siang ia memanggil murid-muridnya kepadanya. Lalu apa, saudara? Memilih di antara mereka 12 orang yang disebutnya rasul. Untuk apapun dia doa. Dia mau milih murid, dia doa. Dia mau melayani sebelum pelayanan, dia doa. Dibaptis, doa. Pagi-pagi benar, doa. Siang-siang sedang sibuk, doa. Malam-malaman tetap doa. Jadi saja saudara bisa teladani orang yang membangun kehidupan doa seperti ini. Pasti dia akan mempunyai roh yang luar biasa. Dia akan punya iman yang luar biasa. Manusia rohnya pasti kuat sekali, saudara. Karena apa? Dibangun kehidupan doanya. Saya juga ajak setiap saudara uji diri, tapi ambil keputusan. Ayo, yang pertama mau milih jodohnya, pasangan, ya doa terus pokoknya sing seneng, pokoknya siapa, ya sudah. Mau apa lagi, saudara? Jurusan sekolah, ya doa atau mikir sendiri, saudara. Yesus enggak, dia doa. Mau milih murid aja, dia doa. Apa yang diberikan? Buka usaha, doa, saudara. Usaha apa? Doa. Kalau saudara dapat petunjuk dari Tuhan, itu yang paling tepat, itu pasti disertai Tuhan, itu pasti diberkati Tuhan, itu pasti berhasil. Asal diikuti tuntunannya, saudara. Iya, bahkan waktu dia mau menghadapi godaan, dia doa luar biasa. Kalau saya perhatikan, saudara, seperti Daniel, kita sudah banyak belajar ya, 3 kali sehari ia berlutut berdoa, memuji Tuhan. Dia doa, bahkan diancam, tetap saja berdoa. Doa itu mutlak, doa itu penting sekali, doa itu sangat penting. Jadi jangan dianggap gak penting. Hari ini
Tuhan sedang mengajarkan kita bahwa doa sangat penting. Saya gerakkan saudara, saya ajak setia bangun kehidupan doa sungguh-sungguh. Karena Tuhan sedang cari orang untuk dipakai. Ini tahun 2022. Tuhan akan lakukan yang luar biasa sekali. Yesaya 60 akan digenapi lebih luar biasa sekali. Saatnya, saudara. Semua bangun kehidupan saudara supaya dipandang oleh Tuhan sungguh-sungguh. Nanti Tuhan lihat orang ini bisa ini dipakai. Karena dia terus melekat pada Tuhan. Betul nggak saudara? Nah, doa itu apa toh? Jadi saudara tahu sedikit, saya ingin jelaskan sedikit. Bukan hanya sekedar minta. Doa itu bukan yang sekedar minta. Doa itu memang komunikasi. Tapi doa itu menyangkut saudara pujian, penyembahan. Daniel masih ingat, dia berlutut, betul saudara ya? Daniel 6 ayat 11 kami didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat. Pergilah ia ke rumahnya, dalam kamar atas ada tingkap-tingkap yang terbuka ke atas Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, itu penyembahan. Doa bisa juga ya sedang menyampaikan sesuatu, minta sesuatu, lalu memuji Tuhan. Ada ayat yang lain, Daniel dalam doanya belajar firman, merenungkan firman. Buka saudara, kitab-kitab saudara. Ya, doa mencakup itu semuanya lah. Dalam doa, kalau kita lakukan dengan benar sungguh-sungguh, ada kedahsyatan, ada kuasa yang luar biasa. Ya seperti tema tadi. Yang pertama apa? Dari kisah ini, saudara, kita bisa dapatkan memberi kekuatan. Saudara perhatikan, Yesus doa, 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 doa. Betul saudara? Dia punya kekuatan menghadapi masalah yang sangat besar. Loh, dia yang mau menyerahkan diri loh saudara. Dia yang akan disiksa loh saudara. Dia yang akan dianiaya saudara. Dia yang akan menghadapi siksaan yang sangat menyakitkan. Dia yang akan diperlakukan sangat kejam di atas kayu salib sampai mati. Tapi dia tenang. Dulunya dia berkata, aku takut sampai rasa mau mati. Di ayat yang lain dikatakan, keringatnya saja sampai keluar darah. Itu stres sangat berat sekali. Saudara. Tapi kalau saudara renungkan, mulai doa pertama, mulai dapat kekuatan. Doa kedua, ya mulai dapat kekuatan. Muridnya tidur sampai yang ketiga kali, dia sudah bebas. Dia sudah nggak takut lagi. Dia sudah tidak gentar lagi. Dia punya kekuatan yang dahsyat menghadapi masalah besar. Tidak goyah. Sedangkan murid-muridnya beda sekali. Lah tidur terus. Yesus sudah berkata, ayo bangun. Berjaga-jaga, jangan tidur. Ayo doa. Doa. Ayo doa. Saudara. Dan akan terjadi beda. Saudara perhatikan. Saudara sendiri. Tidak usah bayangkan orang. Saat saudara jarang doa. Lemah. Dikit takut. Mudah emosi. Mudah tersinggung. Betul kan? Tapi makin kita mendekat pada Tuhan. Makin kita melekat pada Tuhan. Akan ada pengurapan. Akan ada kekuatan. Akan ada kesabaran. Akan ada. Makin lama makin seperti Yesus. Betul. Kalau sekarang yang banyak takutnya. Yang banyak mudah tersinggung. Yang macam-macam ayo. Bangun kehidupan doa. Sudah kok Pak. Oh sudah toh. Berapa lama? Ya naik pagi 1-2 menit. Kalau siang ya enggak. Ya kalau siang cuma makan sambil doa terima kasih itu. Malamnya doa enggak. Ya 1 menit Tuhan terima kasih semuanya. Ya Tuhan terima kasih kau baik. Lalu sambil angop. Menguap. Terus tidur itu. Enggak ada apa-apanya. Yesus doa berapa lama? Kalau dihitung tadi. Yesus berkata 1 jam masuk engkau enggak bisa. Artinya tiap kali 1 jam kurang lebih. Betul enggak? Lalu dia muridnya 1 jam sudah tidur. Dibangun doa. Yesus doa lagi. Doa seperti yang tadi. 1 jam lagi. Jadi pada saat itu aja dia 3 jam. 1 jam. 1 jam. 1 jam. Sampai sungguh-sungguh sudah ngalami. Sudah perjumpaan. Sungguh-sungguh ngalami melekat. Itu seperti Yesus. Pokoknya akulah pokok. Engkau carang. Sampai ketemu Tuhan. Sampai melekat. Kalau sudah doa duduk. Rasanya saja Tuhan masih jauh. Belum dapat apa-apa. Sampai roh saudara bisa merasakan. Bek,
ketemu dengan Tuhan. Sampai saudara bisa tahu doa saudara saat sedang bicara dengan Tuhan. Sampai saudara bisa rasakan pengurapan. Sampai saudara bisa rasakan zaman. Sampai saudara bisa dapatkan kekuatan dari Tuhan. Keluar dari doa. Saudara akan menjadi pahlawan iman. Saudara punya kekuatan yang luar biasa. Amin, saudara. Yang kedua, kemenangan. Kemenangan. Ya, Yesus menang. Selain kuat, dia menang. Akhirnya bisa selesaikan tugasnya dengan baik. Ya, sekalipun disiksa, sekalipun mengalami yang sangat-sangat yang kejam sekali, saudara, tetap saja dia tetap bisa mengampuni. Sekalipun sangat-sangat diperlakukan jahat, terus semuanya, saudara, dia tetap bisa mendoakan, saudara. Bahkan dia berkata, sudah selesai. Yesus menang. Yesus berhasil. Ya, saya percaya ini sesuatu yang luar biasa sekali. Menang. Saudara, hidupmu suka menang atau kalah? Tergantung. Saudara membangun hidupmu dekat dengan Tuhan. Makin melekat, makin dapat arus. Makin kuat. Rohmu makin kuat. Rohmu makin kuat. Maka rohmu kalahkan daging. Tapi kalau saudara yang bangunnya dagingnya terus, rohnya kalah kuat. Kalau selalu kalah, berarti pasti doanya kurang. Tidak mudah kalau saudara. Kalau selalu kalah, itu doanya kurang sudah pasti. Saya pernah saksikan, ingat anjing putih, anjing hitam, saudara. Diadu, menang siapa? Tergantung. Yang diberi makan saat itu makanan yang bergizi yang putih atau yang hitam, saudara. Oh, saudara, kalau yang putih ya putih menang. Kalau yang hitam ya hitam menang. Jadi sebetulnya di dalam Tuhan itu nggak ada kamus kalah. Kalah karena kita tidak melakukan firman Tuhan dengan baik. Jarang doa, pasti banyak dosa. Ayo, banyak doa, kurang dosa, hilangi dosa. Itu otomatis kok. Itu otomatis. Ya, bisa memberi kemenangan, saudara. Iya. Lalu saudara makin banyak doa dekat pada Tuhan, makin kenal Tuhan. Makin akrab, itu makin kenal. Semua orang seperti itu. Pada orang yang saudara jarang ketemu, jarang bergaul, pasti saudara nggak kenal dia. Betul nggak? Tapi kalau saudara makin sering ketemu, makin sering bergaul, makin kenal. Misal saudara bisa kenal temperamennya ini gimana. Saudara bisa kenal kesukaannya itu apa. Saudara bisa kenal kebiasaannya itu apa. Makin banyak doa, makin ngerti, makin kenal, saudara. Sehingga kita bisa lakukan yang terbaik seperti Daud. Daud itu karena terus, saudara, dia kerjanya di padang sendirian, main kecapi, yang lainnya ya jadi tentara, dia suruh miara domba saja. Tapi di situ dia banyak mendekat pada Tuhan. Dia banyak bergaul dengan Tuhan. Dia banyak nyembah Tuhan. Dia banyak bersekutu dengan Tuhan. Terus melekat. Sampai Daud itu kenal. Tahu Tuhan. Karena ngalami. Saya percaya waktu dia nyembah. Dia tiba-tiba bisa. Tuhan nyatakanlah dirinya. Saya percaya waktu dia lakukan sesuatu. Dia lama-lama apa? Tuhan itu berkenan. Tuhan gak suka ini. Makin lama makin kenal. Makin kenal. Hubungannya makin baik, makin banyak kasih karunia yang Tuhan berikan kepada kita, saudara. Amin, saudara. Iya, jadi makin kalah, lalu makin dekat, ya dapat kasih karunia. Saya tambah satu, saudara. Makin dekat dengan Tuhan, tambah dua saja, makin taat, makin nurut pada Tuhan. Karena terus makin dengar, karena siapa Tuhan. Berani percaya, berani taat. Bahkan tambah satu saja, makin dekat dengan Tuhan, makin mengalami banyak karya Tuhan, kuasa Tuhan, mukjizat Tuhan, kasih nyata. Hampir saudara nggak bisa ketemu orang yang Tuhan pakai kuasa luar biasa. Tapi tanya, kamu suka doa enggak? Enggak gitu. Hampir nggak pernah ada, saudara. Betul nggak, saudara? Pasti kalau saudara bisa lihat pengurapannya, saudara bisa lihat pengenalannya akan Tuhan, saudara bisa melihat sesuatu kedekatannya dengan Tuhan, pasti dia membangun
kehidupan doa dengan baik. Saya ajak setiap saudara coba hari ini kita sedang merayakan ya Paskah, khususnya waktu Tuhan Yesus di Taman Getsemani. Doa, 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 doa. Amin. Bangun. Ya, jangan sudah tadi berapa menit. Nah, tadi Tuhan Yesus. Daniel sama. Saya percaya diambil 3 kali sehari. Saudara betul enggak? Di itu ada penyembahnya. Di doanya setiap kali ada, saudara, pujiannya. Ada doa komunikasinya. Ada firman Tuhan. Saya lihat seperti itu. Saya itu ya ingat belakangan kita sering ya dibawa oleh Tuhan ke Nigeria. Sudah tahu ya. Kalau saudara ke sana saudara bisa lihat memang itu orang doa namanya. Jadi memang orang ini orang doa. Jadi kalau saudara ngikuti jadwalnya ya doa puasanya banyak sekali. Kadang-kadang 100 hari gitu saudara. Kadang-kadang berapa lagi gitu saudara. Doanya pribadi dia banyak sekali. Bahkan saudara ditambahi lagi saudara ya dia sendiri pernah ya melakukan doa non-stop 36 jam. Terus di kamar doa sampai 36 jam. Sekali lagi kalau saya lihat hanya orang-orang yang ngerti ya pentingnya doa, mendekat pada Tuhan, makin dekat, makin kenal, makin cinta, makin taat, ya bisa dipakai Tuhan luar biasa sekali, saudara. Maka saya ajak, kita sudah diberi fasilitas luar biasa sekali, saudara. Ya, Pondok Daud 24 jam. Saudara bisa dah? Belum ya, ini sampai jam 10 malam. 5 pagi sampai 10 malam. Bisa datang onsite, bisa online. Online-nya 24 jam. Pagi ada misbah doa, betul nggak saudara? Rebu Kamis masih ada live streaming, Minggu pokoknya semuanya. Jadi itu luar biasa sekali, saudara. Ya, reka ada pagi, ada siang, ada malam, saudara. Ada reka juga. Jadi luar biasa sekali. Kalau di Korea itu lagi, saudara. Saya itu belajar paling banyak dari Korea. Sejak saya dipanggil jadi hamba Tuhan, saya itu belum punya pengalaman. Berusaha terus belajar dengan hamba Tuhan. Tapi yang paling banyak saya belajar itu di Korea tempatnya pendeta Yong Cho. Saya bisa lihat bagaimana doanya. Kalau di sana doa, dia berkata dia sendiri saudara, bisa 6 jam. Doa, doa, doa. Kalau pelayan Tuhan, saudara di pelayan Tuhan di sana ya, doanya harus 3 jam. Paling sedikit. Kalau tidak punya doa 3 jam nggak boleh khotbah. Di Korea itu gitu tempatnya Yongkiso. Minimal doa 3 jam. Sebab gak ada urapan. Gak ada sesuatu. Kalau jemaat paling sedikit 1 jam. Itu paling sedikit 1 jam sedikit. Supaya hidupnya kuat. Supaya hidupnya penuh dengan kemenangan. Supaya hidupnya sungguh-sungguh. Saudara, kalahkan godaan. Kalahkan masalah. Gak sebentar tergoncang. Sebentar dicekam ketakutan. Enggak. Dan sungguh-sungguh. Jadi saya luar biasa. Saya ya lihat dia juga membangun bukit doa. Bukit doa namanya Osari. Oh ini pendeta yang hijau. Nah ini sudah pernah saya ceritakan, wah luar biasa sekali. Dia membangun itu saudara. Ini ada tempat-tempatnya saudara. Ada tempat ya ruangan satu orang. Tapi juga ada aulanya, ada tempat-tempat tinggalnya. Saudara, ini ada tempat banyak sekali. Nah didirikan sekitar tahun 70-an. Dulunya adalah bukit dan pekuburan. Luasnya 33,3. Saudara. Itu tuh profetik. Kenapa? Mereka yakini Yeremia 33 ayat 3. Berserulah padaku, maka aku akan menjawab doamu. Ini luasnya tanya bisa pasang. Ya, satu itu mereka sedang kekurangan dana untuk pembangunan gedung gerejanya. Mertuanya Pastor Yogicho mengusulkan supaya tempat itu dibeli dan dibangun menjadi bukit doa. Jadi ceritanya mereka sendiri sebenarnya sedang bangun gedung gereja. Tapi Tuhan bicara melalui mertuanya, bangun. Ya bukit doa, bangun. Bukit doa,
bangun bukit doa. Pendeta Yong Kitso pertama, nah terus gimana? Ini dananya belum ada kok untuk pembangunan gedung gerejanya. Tapi tetap bangun bukit doa, bangun bukit doa. Akhirnya dia setuju, saudara. Karena bukit doa untuk cari Tuhan. Jadi bisa doa sana, bisa puasa, bisa berhari-hari, bisa berminggu-minggu, saudara. Itu yang menjadi kekuatan di gereja itu. Itu ditaruh perbatasan Korea Utara dan Korea Selatan. Jadi itu jadi kekuatan luar biasa. Orang Korea itu doanya luar biasa sekali, saudara. Dan saya percaya ini menjadi seperti apa? Motor dalam kegerakan di Korea, menjadi kekuatan yang luar biasa, saudara. Waktu saya persiapan firman Tuhan ini tadi, saya rasa kok digerakkan seperti ini. Kenapa? Berapa dalam 1 bulan ini Tuhan mulai bicara, bangun pusat kegerakan Roh Kudus. Bangun pusat kegerakan Roh Kudus. Salah satunya supaya kita bisa membangun Laskar Kristus, saudara. Anak-anak Tuhan, layang Tuhan, hamba-hamba Tuhan yang sungguh-sungguh kuat, yang penuh kemenangan, kuasa Roh Kudus nyata. Salah satunya adalah doa. Saya sudah sampaikan juga, nanti ada bukit doanya. Saudara dukung dalam doa, saudara. Saya percaya saatnya, waktunya sudah tiba. Bangkit, bangun sesuatu. Dan saya percaya itu luar biasa sekali, saudara. Ini kamar-kamar, saudara. Ini satu orang bisa masuk di sini. Satu kamar sendiri, satu kamar sendiri. Lah jadi nggak ada orang lain, saudara. Hanya sendirian bersama Roh Kudus. Terus, tapi itu jadi kekuatan yang luar biasa. Saudara senang gak kalau kita juga punya bukit doa? Senang, saudara. Semua bisa ke sana, semua bisa cari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Apalagi sedang banyak pergumulan. Nah itu luar biasa sekali. Sejak semua bangun kehidupan doa dengan baik. Sejak sekarang makin lagi. Tuhan sedang cari orang yang dia pandang ini bisa dipakai. Karena dibutuhkan anak-anak Tuhan yang memang siap. Itu bangun sungguh-sungguh. Tapi saat ini saya juga merasa tergerak, Tuhan gerakkan yang sedang punya masalah, yang sedang mengalami beban berat. Karena waktu saya persiapan, saya rasa Tuhan bicara, ini ada beberapa bahkan agak banyak yang sedang berat sekali keadaannya, yang sedang sungguh-sungguh membutuhkan pertolongan Tuhan. Jadi supaya kita akan doa sungguh-sungguh, Tuhan ingatkan belajar seperti Bartimeus. Saya percaya kalau saudara bisa ngerti kehidupan Bartimeus berat. Sejak lahir sudah buta. Sampai akhirnya menderita miskin. Saudara, buta miskin. Saudara. Di mana-mana. Dia sebagai jubahnya orang buta. Disingkirkan, saudara. Tapi luar biasa. Saat Yesus lewat di depan kotanya. Dia dengar orang berkata, ini Yesus lewat. Dia langsung gak diam. Oh Yesus anak Daud, kasihani aku. Yesus anak Daud, kasihani aku. Orang lain gak suka. Ngapain teriak-teriak seperti itu? Yesus gak mau loh dengar. Ngapain teriak-teriak seperti apa? Yesus gak dengar. Yesus tetap jalan. Dia gak peduli. Dia teriaknya malah lebih keras lagi. Yesus anak Daud, kasihani aku. Tolong aku. Yesus, kasihani aku. Tolong aku. Yesus berhenti. Orang lain menegur. Tapi Yesus berhenti. Apa yang kau inginkan? Dia berkata, supaya aku bisa melihat. Akhirnya disembuhkan Tuhan. Hari ini, kalau saudara seperti Bartimeus, saudara mengalami, bahkan mungkin sejak lahir, seperti itu. Tidak berdaya, penuh penderitaan. Seperti buta, nggak tahu jalannya lagi. Apa jalan keluarnya? Hari ini, kita sedang merayakan Paskah. Teriak pada dia. Saya percaya ini rema, teriak pada dia. Jangan diam, teriak pada dia. Kalau saudara sudah pernah teriak, pernah doa, belum, teriak lebih keras lagi. Kalau saudara diejek, saudara ada problem, teriak lebih keras lagi. Saudara dengar, dia akan berhenti. Dia tidak akan marah saat kita teriak, panggil namanya, berseru pada dia. Dimanapun saudara berada, sekali lagi, kalau keadaan seperti Bartimeus, ini saatnya Tuhan berkata, teriak, panggil dia. Berseru pada dia. Saatnya Tuhan akan nyatakan kuasa. Ada kuasa yang luar biasa. Salah satu jawaban doa. Mujizat yang Tuhan berikan.
Itu luar biasa. Saya ngalami itu saudara. Dulu saya bangga, sombong. Karena anaknya orang kaya. Merasa nggak butuh Tuhan. Diizinkan Tuhan rambutnya habis semua saja. Sudah nggak ada apa-apa. Ya, jadi anak muda yang tidak punya masa depan. Sampai saya berusaha di mana-mana. Orang tua saya berusaha. Ya memperjuangkan nggak bisa. Tetap gak. Sampai satu hari. Saya teriak pada Yesus. Dan ternyata ada jawaban dari Yesus. Saya disembuhkan. Saya diselamatkan. Saya dipulihkan. Sampai sekarang Tuhan malah pakai jadi hamba Tuhan. Saya mau tambah 2. Tapi bagus. Saya kenal seorang hamba Tuhan. Ceritanya tiba-tiba tadi itu muncul. Saya percaya Roh Kudus ingatkan untuk disampaikan. Jadi ada satu pengusaha, saudara. Dia itu cukup kaya. Satu hari dia sedang nyoba mobil. Dia punya showroom kan. Sedang nyoba mobil baru ngebut. Pung gitu. Kalau sekarang pengusaha sedang nyoba ya. Yang sport ngebut saudara. Sedang dia nyoba mobil mewah ngebut. Nabrak. Satu anak kecil bocah ditabrak saudara. Dia turun, dia bingung. Kelihatannya sudah mati. Kelihatannya anak itu sudah mati. Lalu dia takut sekali. Orang-orang mulai datang, dia lari. Takutnya dia dibunuh ganti. Ini seperti sudah mati. Wah saudara, luka-luka itu saudara. Dia lari saudara. Ya, tapi orang-orang karena yang penting ini cepat ditangkap dulu. Bawa ke rumah sakit saudara. Lalu waktu dia sembunyi, dia ketakutan. Karena dia tahu kalau sampai mati, oh dia pasti dicari, dia pasti bisa diajar, pasti bisa dibunuh. Malam-malam dia takut, dia gentar, dia nangis saudara. Waktu dia sedang ketakutan nangis, dia dengar lagu pujian penyembahan. Lalu dilihat, gak jauh ada gereja sedang ibadah doa malam, Miracle Net. Dekat situ ada Miracle Net, ada gereja. Lalu dia datang, dia berkata, Tuhan tolong aku. Kau enggak tolong mati aku, pasti dibunuh orang. Tolong aku Tuhan, supaya anak itu sembuh. Tolong Tuhan, dia teriak, dia nangis, dia tersungkur. Di ibadah semalam suntuk dia tersungkur. Ya mereka terus lah, Tuhan tolong, sembuhkan aku. Aku mau ikut engkau, pakai hidupku. Tolong Tuhan. Dia bernasar supaya Tuhan tolong. Dan dia sungguh-sungguh percaya, ikut Tuhan, serahkan hidupnya pada Tuhan. Saudara. Nah luar biasa. Besoknya dia kaget dapat kabar, mujizat terjadi. Anak disangka itu sudah pasti mati, kemungkinan besar bukan masih. Sembuh pulang itu. Besoknya sudah pulang itu. Saudara dengar, didengar oleh Tuhan. Hari ini, kalau saudara sedang ketakutan untuk satu hal, dialah jawaban. Dialah jawaban. Dia batu karang perlindungan kita. Dia pertolongan kita. Di dalam dia ada kasih karunia. Satu yang terakhir, saudara. Tadi saya rasa ada satu profesor, saudara, ahli jantung yang sangat terkenal sekali di Amerika, kelihatan itu saudara. Nah, dia dapat undangan di kota yang lain, saudara, kan jauh-jauh saudara, untuk ikut satu konferensi karena dia akan diberi penghargaan. Hasil risetnya, ya, dia diberi penghargaan seperti misalnya, ya ini wah, ini risetnya menghasilkan. Wah, dia sudah senang, siap-siap semua. Lalu dia berangkat pakai pesawat, saudara. Dia sedang berangkat, ini sana cukup jauh, 2 jam. Pesawatnya balik mendarat, bukan di tempatnya, turun gitu saudara. Bingung kenapa? Ada kerusakan teknik. Jadi terpaksa di tengah-tengah turun. Lalu dia bingung gimana ini? Saya nanti harus sampai sana, konferensinya lewat, nggak bisa. Dia ke resepsi tanya, gimana? Kira-kira cepat jadi mau enggak? Kapan berangkat? Lalu resepsinya ngomong, sudah yang bagian tiketnya, kira-kira tadi dapat berita, kira-kira kalau jadi 10 jam lagi. Dia bilang 10 jam, ya terlambat, nggak bisa. Lalu bagian tiket ngasih cara, kamu nggak usah nunggu ini 10 jam.
naik mobil. Di sana itu banyak sewa mobil. Sewa mobil saja ke kota yang kau tuju itu 4 jam. Karena dia, ya sudah. Dia tinggalkan pesawat, dia sewa mobil, saudara. Lalu dia berjuang, saudara, untuk cepat sampai di sana. Lalu bawa. Ya mudah-mudahan 4 jam masih keburu. Tapi tiba-tiba badai, saudara. Hujan badai. Sampai lihatnya sulit sekali. Jadi perjalanannya berat, lihatnya sulit sekali. Sudah lihat jalannya sulit, kesasar. Jadi kesasar 2 jam baru sadar. Loh, ini tempatnya kok makin kecil. Kok makin kecil jalannya? Kok makin kecil? Oh, kesasar. Karena tadi kabut semua. Terpaksa dia bingung gimana. Dia mau cari telepon. Dia cari, ada satu rumah kecil. Dia turun, dia berkata, ada seorang ibu tua keluar, Bu, bisa enggak pinjam teleponnya? Ibunya bilang, enggak ada di sini. Ya dulu pernah ada, sudah rusak. Dia bingung lagi gimana, ini masih hujan badai. Saudara, di atas saat itu, dan dingin, ibunya itu baik. Masuk dulu saja, ini masih seperti itu kok. Nanti badainya berhenti, berangkat lagi. Lalu dia setuju. Ibunya baik, diberi roti kering, diberi makan, lalu diberi air susu juga, saudara. Lalu ibunya berkata, aku itu sedang doa, yuk, doa bersama yuk. Jadi profesornya ini diajak, saudara, ahli kanker. Yuk, doa bersama. Profesornya jawab apa? Kalau aku tuh yang penting berjuang usaha. Kalau enggak usaha ya enggak berhasil. Kalau usaha ya berhasil. Berhasil atau tidak, tinggal berjuang atau tidak. Usaha sungguh atau tidak. Dia malas, diajak doa malas. Ya sudah, ibunya berkata, aku doa sendiri dulu ya. Ya, dia nunggu di situ. Tapi dia kelihatan agak jauh, ibunya doa. Lah, sebelahnya ibu itu ada anak kecil. Kelihatannya ibunya doakan anak itu terus. Doakan terus. Sudah. Lah, lalu dia penasaran didatangi. Bu, kenapa ini aneh? Ini anak saya. Sakit. Ya, langka. Dokter di wilayah ini berkata, enggak akan bisa. Jarang orang kena sakit seperti ini. Ini langka. Enggak akan bisa. Bahkan di negaranya, menurut dokter di tempat ya ibu ini berada kota itu, hanya satu dokter di negaranya yang bisa menyembuhkan. Namanya dokter Mark. Dia berkata, menurut dokter sini hanya satu saja. Tapi ya namanya tuh bukan di kota ini, jauh. Biayanya mahal. Nggak mungkin aku bisa. Bayarnya nggak ada. Jauh gimana sampai di sana. Maka aku doa dengan Tuhan. Tuhan buka jalan. Supaya ia bisa diobati. Dokter Mark. Karena setelah itu Tuhan buka jalan. Tolong. Dia cerita dengan ini. Waktu ibu ini cerita dengan dokter ini. Dokternya nangis. Itu aku. Dokternya itu dokter Mark. Kenapa dia nangis? Bukan karena didoakan. Dia baru tahu Tuhan itu sungguh-sungguh menunjukkan pada dia. Dia naik pesawat, betul? Mau dapat penghargaan, mesinnya rusak. Sengaja rusak, nggak bisa melanjutkan. Untuk ini, sudah mesinnya rusak, sudah naik mobil, hujan badai, hujan datang. Nggak bisa, tersesat, saudara. Terpaksa tersesat berhentinya pas di muka rumah ini. Artinya dokter itu sadar, Tuhan itu ada. Dia keliru. Dia tahu, aku sampai ngalami seperti itu karena Tuhan jawab doa ibu ini. Aku sampai dibawa sini. Dia nggak punya uang, dia nggak punya apa-apa, tapi dia punya doa Tuhan yang dijawab oleh Tuhan. Hari ini, saudara, apapun keadaan saudara percaya, rema yang saya dapatkan, Tuhan mau melakukan mujizat. Saudara yang hopeless, saudara yang tidak berdaya, percaya saya, berseru, Yesus, dengar doaku, Tuhan, tolong aku. Berseru saudara, percaya saya, itu rema yang saya dapatkan tadi. Kalau saudara sungguh dari hati saudara, roh saya percaya, saudara saya percaya akan mengalami Bartimius, akan mengalami pengusaha tadi. Sudah akan mengalami
tanya seperti ini. Kita pujikan, semua berdiri. Datang pada Tuhan, saudara. Saatnya doa dan saatnya biar Tuhan yang berkarya. Saatnya Tuhan akan melakukan hal yang luar biasa. Saya sangat percaya, saudara. Datang pada Tuhan, saudara, dengan segenap hatimu. Percaya, Tuhan sedang berkata. Tuhan bahkan berkata dalam hati saya, saatnya Tuhan akan memberikan pertolongan bagi apalagi yang sudah tidak berdaya. Ada pertolongan di dalam Dia. Teriak, saudara, Yesus. Teriak, saudara, jangan takut, saudara. Berseru pada Dia. Dari Yesus Tuhan, engkau dapat pengampunan. Dari Yesus Tuhan, engkau dapat pertolongan. Engkau dapat keselamatan. Engkau dapat jalan keluar. Engkau dapat jawaban. Engkau dapat kesembuhan. Jangan lalui Tuhan. Jangan lalui. Tolong berilah jawaban doa. Berilah pertolongan terus. Berseru, saudara, terus berseru. Kalau saudara datang dengan keluargamu, pegang tangan keluargamu, gandengan. Doa dalam kesehatan. Sekali lagi kalau saudara bersama keluarga, gandeng. Yang ada di sini maupun yang ada di online, saatnya datang, gandeng keluargamu, saudara. Sepakat minta pada Tuhan. Saatnya terang Tuhan akan datang. Saatnya jawaban doa akan datang. Saatnya, saudara, Tuhan berhenti melihat untuk saudara. Tuhan tanya, apa yang kau kehendaki? Berseru, saudara, sampaikan isi hatimu. Katakan apa yang kau inginkan. Seperti Bartimeus, seperti orang tadi, Tuhan, supaya anak ini sembuh. Oh, tolong Tuhan. Oh, katakan aku mau. Oh, ikut kau dengan sungguh-sungguh. Aku mau melayani kau dengan sungguh-sungguh. Doa, saudara, doa. Sekalipun saudara seperti ibu tadi, oh, di tempat yang terpencil, oh, seorang ibu janda, oh, yang tidak punya harta untuk berobat, yang tidak ada jalan secara manusia, tapi Yesus ya mendengar, Yesus ya menjawab. Kalau saudara sadar ada dosa, mengaku, minta pengampunan. Terus saudara kita berseru sampai saudara tahu ada jawaban. Oh, dalam hatimu berseru. Tuhan hambamu sudah sampaikan firman-Mu. Tuhan hambamu sudah sampaikan rema mandat daripada Tuhan. Oh Tuhan, dengarkan doa kami, baik yang ada di tempat ini maupun yang ada di online. Dengarlah doa setiap kami. Oh, jawablah Tuhan, tolonglah Tuhan Yesus. Berseru saudara, kalau ada saudara yang belum ikut Tuhan, saat ini datang pada Tuhan, berkata, Yesus, aku percaya Engkau Tuhan yang rela dirikan jadi manusia untuk menolong kami manusia. Bagimu tidak ada jalan buntu, tidak ada yang mustahil. Oh, ampuni dosaku, selamatkan aku, tolonglah aku. Terus berseru saudara, terus berseru saudara. Sungguh-sungguh hati yang percaya, hati yang berharap, Tuhan akan kirim. Dokter mah dikirim saudara, sekalipun saudara gak kenal, sekalipun saudara gak punya kemampuan untuk memanggil, Tuhan bisa kirim gagah, Tuhan bisa kirim apapun saudara. Terus saudara berdoa sampai saudara dijawab, seperti Bartimeus sampai dia dijawab. Oh, teriak pada Tuhan saudara. Oh, berseru, angkat tangan saudara. Saya mau doa untuk saudara. Setiap saudara sedang mengalami, mungkin saudara punya hutang, masalah keuangan yang begitu parah. Oh, sampai mati pun gak bisa lunas. Kalau dihitung matematika, saatnya ada jawaban di dalam Tuhan.
berseru, 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 berseru. Dia sumber berkat, dia sumber pertolongan. Kutuk kekurangan sudah ditimpakan pada Yesus, sudah ditanggung oleh Yesus. Terima saudara, terima dengan iman. Saudara yang sakit begitu parah, sampai saudara ketakutan karena sakit saudara, hari ini teriak Yesus, teriak saudara Yesus. Dengan doaku, Engkau mendengar doaku. Terus saudara berteriak, terus saudara. Yang punya masalah untuk studi saudara, untuk pekerjaan saudara, sedang mengalami kehancuran, sedang mengalami kegagalan, tapi ada Yesus yang mengubah kegagalan jadi keberhasilan, yang mengubah sakit penyakit jadi kesehatan, yang mengubah kekurangan jadi kelimpahan, yang merubah harus hutang jadi pemberi, rakyat. Terus berdoa saudara, berdoa. Rumah tangga, Tuhan Yesus, tolong rumah tangga yang sedang alami perpecahan. Dengan doa kami, dengan doa kami Tuhan. Apapun yang didoakan Tuhan, masalah pengadilan, masalah apapun, Engkau beri jawaban, Engkau beri peneguhan, Engkau beri keyakinan, Engkau beri kelegaan Tuhan, Engkau memberikan pertolongan. Saat ini sungguh-sungguh kuasa-Mu sedang bekerja. Saat ini hatimu sedang Kau bukakan. Saat ini mujizat sedang terjadi. Saat ini berkat sedang dicurahkan. Saat ini kesembuhan sedang terjadi. Sembuh, terima saudara dengan iman. Sembuh, terima dengan iman. Saat ini tingkap surga sedang dibukakan, dicurahkan, diberkati dan jadi berkat. Hati yang cinta Tuhan lebih daripada semuanya. Kami bangga Tuhan punya Allah seperti Engkau, Allah yang tidak terbatas. Paskah mengingatkan kami, Engkau rela menggantikan kami karena hatimu cinta kami. Paskah mengingatkan kami, Engkau menanggung semua hukuman, kutuk, penderitaan. Paskah mengingatkan kami, Engkau bangkit dari kematian. Paskah mengingatkan kami, Engkau jadi pemenang, Engkau memberikan kemenangan. Paskah mengingatkan kami, panggilan ilahi, amanat agung, pergi jadikan semua bangsa muridku. Kami bangga punya Allah seperti Engkau. Kami tahu Engkau sudah jawab doa. Kami terima dengan iman. Saudara terima, saudara. Terima dengan iman. Saudara terima dengan iman. Saudara terima dengan iman. Kami terima dengan iman. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus. Kami mengucap syukur. Amin. Jangan pulang dulu saudara, belum selesai. Ada satu lagu. Saya ajak kita praktekkan lagi. Kuasa pujian yang dahsyat. Amin. Sekali lagi berikan kemuliaan terbaik bagi dia. Sorak-sorak kemenangan bagi dia. Tuhan kita Tuhan yang dahsyat. Amin. Haleluya. Mari satu suara nyatakan. Kau yang hidup di dalamku, menjadikanku lebih dari pemenang. Seluruh bumi tinggikan namamu, menyatakan kebesaran dan keagungan. Mari satu suara nyatakan, Yesus Tuhanku pemenang, Raja segala raja, perbuatanmu
Terima kasih Tuhan, segala kasih karunia dan yang luar biasa. Haleluya. Kami akan pulang Tuhan, kami membawa pengurapan-Mu. Ya, yes. Kami membawa rema daripada Tuhan. Amin. Kami membawa jawaban doa daripada Tuhan. Dan kami membawa pengurapan doa daripada Tuhan. Yes, Jesus. Kami bangga punya Allah yang Ya, Maha Bapak. Kuasa, Maha Kasih, Allah yang nyata, Allah yang berkarya, Allah yang ada di tengah-tengah kami Yesus. dan menuntun kehidupan kami. Kami kembali Tuhan bersama dengan Engkau, Roh Kudus. Tuhan berkati ibadah besok, Amin. Jumat Tuhan, Sabtu Tuhan, sampai Minggu Tuhan. Kau jadikan lawatan yang hebat, oh kebangkitan yang luar biasa, kebangunan rohani yang luar biasa. Amin. Terima kasih. Angkat tangan saudara, angkat tangan. Diberkati saudara oleh Tuhan. Diberkati dengan kuasa doa. Diberkati keluargamu, kesehatanmu, pertumbuhan iman rohanimu, kesaksian pelayananmu. Diberkati studi pekerjaanmu, diberkati keuanganmu, masa depanmu, segenap hidupmu, diberkati dan jadi berkat. Amin. Saudara diberkatikan bersama-sama. Amin.